Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, bahkan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini terjadi, alhamdulillah Allah turunkan nikmat berupa hujan. Alhamdulillah, hendaknya kita di dalam hati kita timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Jangan dengan turunnya hujan kita menjadi mengeluh, takut basah, atau sesuatu hal yang kita pikirkan dari keburukan akan turunnya hujan. Namun hendaknya di hati kita hadir rasa syukur, dan ini sangatlah bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita di malam yang berbahagia ini, dan insyaallah di setiap Jumat pekan genap, pekan kedua dan keempat, kita mempelajari sirah perjalanan hidup manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang luhur, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita telah berada di pembahasan pertemuan kita yang keempat insyaallah. Dan kajian kita terhenti pada peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana itu mengakibatkan khawatirnya ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Halimah As-Sa'diyah. Itu membuat beliau khawatir sehingga cepat-cepat beliau mengantarkan Nabi Muhammad SAW yang kecil ke kota Mekah, dikembalikan lagi kepada keluarganya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di
pertemuan sebelumnya terhenti sampai di situ. Dan peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara rantaian-rantaian irsad. Irsad yakni tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada sejak lahirnya Nabi SAW yang dialami, dan begitu juga yang dirasakan oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah, keberkahan-keberkahan yang mereka dapatkan ketika menjadi ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan pulang, kendaraan onta mereka yang tua, yang awalnya dari kabilah mereka As-Sa'di, pergi ke Mekah berjalan dengan terseot-seot, bahkan ketinggalan dari rombongannya. Namun alhamdulillah ketika mereka membawa Nabi SAW ke perkampungan mereka, di perjalanan onta mereka berjalan dengan gagahnya. Begitu juga dengan keledai yang mereka bawa, seperti itu juga. Dan onta mereka pun yang sebelumnya kekeringan dengan air susu, alhamdulillah dengan membawa Nabi SAW ke perkampungan mereka menjadi banyak melimpah air susunya. Itu diantara tanda-tanda kenabian Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kejadian-kejadian yang telah kita sebutkan di pelajaran kita sebelumnya. Ketika Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'idah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh begitu sehatnya, kuat fisiknya, bahkan melebihi anak-anak yang lain. Dan begitu juga yang dirasakan keberkahan oleh keluarga ini yang telah menjadi ibu susu Nabi SAW, yaitu dengan berkembangnya peternakan mereka, suburnya lahan-lahan mereka untuk mengembalakan peternakan mereka. Jadi memang banyak keberkahan yang mereka rasakan, sampai saatnya tiba masanya untuk mengembalikan ke keluarga Nabi, kepada ibundanya Aminah. Halimah As-Sa'diyah tetap ingin merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke peristiwa yang kita terhenti di pembahasan kita di pembahasan sebelumnya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, lalu ditampung. Dan ini disaksikan oleh anak-anak yang bermain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditampung di sebuah wadah yang terbuat dari emas dan dibersihkan dengan air Zam-Zam, terutama bagian yang sering digunakan oleh syaitan, iblis, untuk merayu anak cucu Adam. Jadi itu semuanya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Setelah itu dikembalikan lagi, maka anak-anak yang sedang bermain menyaksikan itu, mereka mengadukan, melaporkan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah, sehingga timbullah rasa khawatirnya apa yang diceritakan oleh anak-anak yang sedang bermain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berapa lama setelah itu mereka mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil ke pangkuan ibunda tercinta. Tapi kita lanjutkan kisah Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sudah dikembalikan ke pangkuan ibunda yang tercinta Aminah. Maka Nabi pun dalam bentuk kasih sayang seorang ibu dan kesetiaannya kepada suaminya yang telah meninggal, Abdullah, maka dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pemakaman ayahandanya di Yathrib, Madinah. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Madinah itu Yathrib, terkenal dengan Yathrib. Maka mereka ikut serta di dalam rombongan tersebut kakek beliau Abdul Muthalib.
dan seorang pembantu yang bernama Ummu Aiman. Sesampai mereka di Yathrib, melihat ziarah ke kubur Abdullah, ayahanda Nabi SAW yang wafat ketika dalam perjalanan perdagangannya. Sekembali mereka, tepatnya di daerah Abwa, jatuh sakitlah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah, dan sakitnya pun mengantarkannya kepada kematian, meninggal dunia, wafat. Setelah dikuburkan di Abwa antara Madinah dan Mekah, maka timbullah rasa iba seorang kakek, Abdul Muthalib. Bagaimana tidak? Sebelum lahirnya telah ditinggal oleh ayahnya, seorang anak yang yatim. Seolah-olah luka yang belum sembuh itu, luka kesedihan yang belum sembuh itu tergores kembali dengan peristiwa wafatnya Aminah. Bertambahlah kasih sayang seorang kakek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terbukti dari pengakuan, betapa pengakuan sendiri dari Abdul Muthalib kepada cucunya ini. Dan pernah kita bawakan kisah ini sebelumnya, bagaimana perlakuan yang istimewa seorang kakek yang sangat menyayangi cucunya melebihi anak-anaknya. Abdul Muthalib memiliki semacam singgasana, tapi tidak singgasana dekat Ka'bah, tempat berkumpul Abdul Muthalib dengan anak-anaknya. Ada hamparan permadani tempat duduk Abdul Muthalib yang tidak ada seorang pun anaknya yang berani mendudukinya. Tidak ada satupun anaknya yang berani menduduki tempat tersebut. Sebelum Abdul Muthalib datang, anaknya untuk penghormatan telah hadir, tetapi tidak ada yang berani duduk di tempat di mana Abdul Muthalib duduk. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang masih kecil, duduk di situ sambil, namanya anak-anak dengan usianya, lalu duduk di situ. Kata paman-pamannya, seolah-olah melarang, isyarat melarang, artinya tidak boleh duduk di situ, karena mereka mengagungkan, menghormati ayah mereka. Tidak ada yang berani duduk di tempat Abdul Muthalib. Ketika kakek Nabi SAW datang, Abdul Muthalib, maka kata Abdul Muthalib kepada anak-anaknya, paman Nabi SAW, biarkan cucu saya di situ. Kelak dia akan menjadi orang besar, kata Abdul Muthalib. Biarkan dia, sambil didekatkannya di pangkuannya, diusap-usap. Bagaimana seorang kakek menyayangi seorang anak. Ya Pak, Bapak sudah punya cucu, bagaimana? Seperti itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun pengasuhan ini juga tidak berselang lama, lebih kurang 2 tahun. Di usianya yang senja dan merasakan sakit, maka hak pengasuhan terpilih yang cenderung hati Abdul Muthalib diberikan kepada Abu Thalib. Dan itu sebelum wafat sudah diberi mandat, diberi berita bahwa sepeninggal saya, Abu Thalib yang merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena Abu Thalib dari segi kejiwaannya, dari segi akhlaknya melebihi saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Abu Thalib juga seayah seibu dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Di pengasuhan setelah wafatnya kakek tercinta yang menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beralihlah pengasuhan kepada pamannya Abu Thalib. Dan merupakan anugerah dari Rabbuna Jalla wa'ala, pengasuhan Nabi SAW di keluarga Abu Thalib
mendapatkan kasih sayang bahkan melebihi kasih sayang Abu Thalib terhadap anak-anak kandungnya sendiri. Ini teringat juga akan kita ketika membawakan biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika memulai kajian Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Sebelum memulai kajian kita sedikit membahas biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau Syekh As-Sa'di ketika berumur masih kanak-kanak 4 tahun wafatlah ibunya. Lalu sang ayah menikah kembali dengan perempuan yang lain, dan tidak berapa lama bapaknya pun, ayahnya pun wafat, meninggal dunia. Akan tetapi ibu tiri yang mengasuh Syekh As-Sa'di itu sebagaimana kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu tirinya tersebut yang Allah anugerahkan kepada hatinya merawat Syekh Nasir As-Sa'di sebagaimana bahkan lebih menyayangi daripada anak-anaknya, sehingga dengan walaupun ditinggal ayah dan ibu, Syekh As-Sa'di mencicipi belai kasih sayang dari tumbuh dengan belai kasih sayang orang tua, walaupun ibu itu ibu tiri. Jadi tidak selamanya ibu tiri itu kejam, tidak selamanya. Contohnya ibu tiri dari Syekh As-Sa'di. Kembali kita ke Abu Thalib, bahwasanya peristiwa terjadi kekeringan di Makkah. Jadi wafatnya Abu Thalib, otomatis kepemimpinan kabilah Bani Hashim turun kepada Abu Thalib. Abu Thalib lah yang menjadi pemimpin suku Quraisy ketika itu. Maka terjadi suatu peristiwa yang panceklik, yang kemarau berkepanjangan, tidak turun hujan. Maka Abu Thalib melakukan permintaan hujan di dekat Ka'bah dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semacam tabarruk, semacam ada minta wasilah dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa di Ka'bah agar diturunkan hujan. Belum Abu Thalib kembali ke rumahnya, maka berkumpullah awan-awan hitam dan turunlah hujan, sehingga mengalir-ngalirlah sungai-sungai yang lembah-lembah di sekitar Mekah, sehingga tanaman mereka, perkebunan mereka sebagian yang ada perkebunannya di lembah-lembah, dan peternakan mereka pun tidak mengalami kekeringan lagi. Dan itu salah satu keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa-peristiwa selain Nabi SAW mengembala kambing di masa-masa umur tersebut, ada peristiwa penting juga di masa pengasuhan pamannya, yaitu Nabi SAW diajak pergi berdagang ke Syam. Di awal-awal kajian kita telah bahas bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka melakukan perdagangan ke Syam dan Yaman, yang Allah abadikan di dalam surah Al-Quraisy, li ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kebiasaan orang Quraisy melakukan perdagangan ke Syam, lalu di musim dinginnya ke Yaman. Tibalah masa Nabi SAW dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk belajar berdagang ke Quraisy. Di salah satu di antara irsad, sebagaimana kita jelaskan irsad, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat awan mengiringi Nabi SAW, selalu menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan itu.
Sehingga sebelum memasuki Syam, tanda ini dilihat oleh seorang rahib, pendeta Yahudi yang bernama Buhaira. Adapun nama aslinya adalah Jarjis. Buhaira seorang pendeta ahlul kitab yang menguasai Taurat dan Injil. Dan ini melihat gelagat-gelagat seperti itu, Buhaira pun menyambut kafilah dagang orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy, dengan sambutan yang istimewa. Lalu mereka menyuguhkan, menghidangkan makanan, sehingga Abu Thalib pun terheran-heran, kenapa terlalu baik orang rahib ini, kenapa terlalu baik? Lalu diceritakanlah bahwa siapa yang kau bawa, dijawab oleh Abu Thalib, dia adalah anak saudaraku yang telah meninggal, keponakanku. Dijelaskannya bahwa tanda-tanda kenabian itu telah ada terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihatnya di salah satu pundak Nabi SAW ada semacam benjolan sebesar apel, itu juga tanda kenabian, dilihatnya ada juga. Dan pendeta ini, rahib ini menyarankan kepada Abu Thalib untuk membawa cepat-cepat kembali Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Khawatir katanya nanti diketahui oleh orang-orang Yahudi ahlul kitab, maka akan dibunuh. Khawatir untuk menyelamatkannya, maka cepat-cepat bawa kemenakanmu ini, kata Buhaira kepada Abu Thalib. Karena orang-orang ahlul kitab mereka mengetahui ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kamu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ada misalnya suatu acara. Biasanya kalau yang ramai berkumpul taman kanak-kanak, semacam acara manasik haji gabungan, itu biasanya anak-anak TK ada itu, bergabung beberapa TK sekolah untuk melaksanakan manasik haji. Itu kan banyak anak-anak berkumpul, pakaian putih-putih, juga pakaian ihram juga di lapangan. Ribuan atau ratusan anak-anak itu kita perhatikan, maka kita akan mengenal, itu anak saya yang itu. Berapa banyak mereka, tapi kita mengetahui mana yang anak kita. Begitulah orang-orang ahlul kitab, ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mereka ketahui di kitab mereka, di Taurat dan Injil. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Dan pengetahuan mereka itu benar-benar mereka mengetahui sedetail-detailnya. Sehingga mereka pun ketika mengetahuinya, mereka sudah berada di Yathrib, di Madinah. Di Madinah selain orang-orang Ansar, suku Aus dan Khazraj, juga ada orang Yahudi. Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman itu akan diutus di sini, yang banyak perkebunan kurmanya. Dan mereka itu mengetahui, sehingga mereka dahuluan untuk menunggu Nabi akhir zaman. Namun setelah itu kita alihkan ke beberapa video sebelum agar kisah kita bersambung. Ketika Nabi SAW hijrah, jadi kebiasaan orang-orang Aus dan Khazraj, suku besar di Madinah, itu selalu perang, sedikit perang. Dan orang-orang Yahudi di kota Madinah atau Yathrib ketika itu mengetahui, lalu mereka mengucapkan, nanti lihatlah oleh kalian akan diutus Nabi akhir zaman, dan kami akan bergabung dengan Nabi akhir zaman itu, akan memerangi kalian. Mereka memahami bahwasanya Nabi SAW nanti akan berada di Madinah, di Yathrib. Namun setelah mereka mengetahui, rupanya bukan dari kita. Maksudnya bukan dari kita, bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunan Bani Israel,
tapi dari Arab, dari keturunan Ismail alaihissalam, bukan dari keturunan Bani Israel yang terus dari Yakub, Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasad yang ada, dengki, iri yang ada di hati orang-orang Yahudi ketika itu sebagaimana hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka rubah-rubahlah kitab mereka agar mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali lagi ke kisah Buhairah. Maka baliklah Abu Thalib karena saran dari pendeta rahib Yahudi tadi, maka dari Syam tidak jadi berdagang karena khawatir juga nanti ponakan Nabi Muhammad SAW nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang berada di Syam. Jadi Syam ketika itu dalam penguasaan Imperium Romawi, dalam pengawasan Kaisar Romawi. Karena kita mengetahui di zaman itu dua negara adidaya superpower, yaitu Persia dan Romawi. Dan ketika itu Syam mewakili daerah-daerah Arab, Jazirah Arab sebagai ibu kota yang berundang-undang dengan undang-undang kebijakan dari Romawi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beranjak mulai dewasa dan tumbuh. Peristiwa yang dicatat oleh ahli sejarah yaitu kisah terjadinya perang Fijar. Kisah terjadinya perang Fijar itu dicatat oleh ulama-ulama ahli sejarah. Peristiwa yang cukup dikenal bagi kita membaca sirah-sirah nabawiyah. Maka kisah perang Fijar ini dicantumkan oleh ulama-ulama tarikh, ulama-ulama ahli sejarah. Ketika itu usia Nabi SAW 20 tahun. Perang Fijar ini Nabi SAW ketika itu berumur 20 tahun, yang terjadi antara Quraisy dan sekutunya, yaitu Bani Kinanah. Orang Quraisy sekutunya Bani Kinanah melawan kabilah dari Qais Aslan. Itu lawan mereka dalam perang Fijar tersebut. Adapun komandan dari suku Quraisy dan sekutunya Bani Kinanah yaitu Harab bin Umayyah. Harab bin Umayyah, mereka dipilih sebagai komandan karena umurnya dan kedudukan beliau ketika itu. Kedudukan Harab bin Umayyah. Perang terjadi, pecah perang Fijar. Di pagi harinya kabilah Qais yang menang. Namun begitulah keadaan peperangan. Adapun menjelang siang, maka peperangan dikuasai oleh kabilah Quraisy dan sekutunya Bani Kinanah. Itu diantara keadaan-keadaan yang terjadi. Kenapa itu diabadikan? Karena terjadinya di bulan haram, di mana Syahrul Haram, 4 bulan itu sudah kebiasaan dari zaman dahulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada peperangan, yaitu di bulan Rajab. Kemudian setelahnya berturut-turut 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Itu sejak dahulunya tidak ada terjadi peperangan. Tidak dari zaman-zaman sebelumnya itu tidak diperbolehkan terjadinya peperangan di bangsa Arab ketika itu. Namun perang Fijar itu terjadi di bulan haram. Tapi alhamdulillah akhirnya terjadi juga perdamaian, dan Nabi SAW ketika perang Fijar itu ikut serta dengan membantu pamannya menyiapkan anak-anak panah. Azan, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Fadhil.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanillakumullah. Kita lanjutkan kembali kisah setelah perang Fijar, maka terjadilah peristiwa Hilful Fudul. Peristiwa yang mana setelah terjadi peperangan Fijar, mereka melakukan perjanjian, perdamaian, kesepakatan, sumpah setia antara suku-suku di Mekah ketika itu. Itu terjadi Hilful Fudul, itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram, yang mana berkumpullah kabilah-kabilah Quraisy, juga berkumpul di situ Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zurrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Pokoknya pembesar-pembesar sekutu-sekutu Bani Kinanah yang lainnya yang mereka sempat berperang, maka mereka berkumpul di Hilful Fudul. Perjanjian perdamaian itu terjadi di rumah seorang yang mulia, Abdullah bin Jud'an. Kenapa beliau dipilih? Karena beliau adalah salah seorang orang yang berkedudukan. Sebagaimana kita pernah singgung di sebelumnya pelajaran kita, orang yang berkedudukan yang merubah milahnya Ibrahim yang hanif, yaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai yang pergi berdagang ke Syam, melihat orang menyembah berhala-berhala, patung-patung, akhirnya setelah kembali berdagang, rusaklah milah Ibrahim di Mekah. Adapun Abdullah bin Jud'an adalah orang mulia, orang yang berkedudukan. Di antaranya juga ada nanti Hatim dan yang lain-lainnya, ada orang-orang besar, orang-orang yang dermawan, yang memberi makan fakir miskin, yang mereka disebut-sebut. Dan perjanjian Hilful Fudul terjadi di rumah beliau, sehingga Nabi SAW, seandainya risalah kenabian telah turun kepadaku, diundang aku di perjanjian tersebut di Hilful Fudul di rumah Abdullah bin Jud'an, aku akan menghadirinya, kata Nabi SAW. Begitulah kedudukan Abdullah bin Jud'an, tempat terjadinya konferensi ini, tempat terjadinya perjanjian damai ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi Nabi SAW
Abdullah bin Jud'an ini wafat sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Adapun namanya tetap dikenang oleh orang, tetap dikenang. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan ini hadis ini dari beliau, yang mana Ummul Mukminin pernah menanyakan tentang Abdullah bin Jud'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibnu Jud'an fil jahiliyah. Jadi wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Jud'an ini ketika di masa jahiliyah yasilur rahim. Dia adalah seorang yang menyambung silaturahmi, hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Lalu wa yut'imul miskin, lalu dia memberi makan orang miskin. Fahal zaka nafi'ah, apakah ini bermanfaat baginya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal la yanfa'uh, tidak ada sedikit pun manfaat kebaikan-kebaikan Abdullah bin Jud'an tersebut. Kenapa? Innahum lam yakun yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Kata Nabi SAW, kebaikan-kebaikan Abdullah bin Jud'an itu tidak bermanfaat sama sekali baginya di hari kiamat, karena dia tidak pernah mengucapkan rabbighfirli, ya Rabbku ampunilah aku khati'ati, kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, di hari kiamat, di hari pembalasan. Tidak pernah berdoa seperti itu. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang tidak ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikannya yang dilakukan tidak bermanfaat. Habba'an mansura, seperti debu yang bertebangan. Syaratnya seseorang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak akan bisa seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikrarkan di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan diiringi dengan amal perbuatannya la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kunci surga. La ilaha illallah miftah al-jannah, kuncinya surga. Jadi orang yang kita bahasa halus, bahasa nasional saja, orang non-muslim nanti marah, oh kafir. Ini apa nih, kajian keras. Nah, orang-orang non-muslim itu seberapapun kebaikannya, setriliun sumbangannya, bagaimana akhlaknya mulia disanjung-sanjung, tetapi dia tidak beriman tentang Allah Rabbnya, maka tidak ada manfaat baginya kebaikan-kebaikannya, dan dia mendapatkan balasan di dunia yaitu disanjung oleh orang dengan pujian-pujian orang. Adapun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun. Dan inilah dari pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di Sahih Muslim ini, kita mengambil pelajaran betapa pentingnya keimanan sebagai modal seorang hamba untuk menuju kebahagiaan. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berdoa, ya Allah, ini tidak pernah kita berdoa istilahnya meminta dilahirkan dari orang tua yang muslim. Tidak pernah kita meminta, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita ibu, bapak, dan lingkungan orang-orang yang beragama Islam. Kelemahan kita sekarang belajar kurang. Kelemahan orang-orang yang Islam tradisi tanda kutip, maksudnya yang telah Islam sejak lahir, kelemahannya tidak belajar. Adapun orang-orang yang mencari, yang awalnya dia tidak mengenal Islam, mereka mencari dengan semangatnya, dengan mempelajari, dengan membolak-balikkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang membuat mereka, orang-orang yang sebelumnya beragama non-muslim, yang membuat mereka lebih, terkadang mereka melebihi kita yang sudah sejak kecil memeluk agama Islam. Kita disibukkan dengan urusan-urusan, apalagi di zaman ini banyak sekali. Ada suatu peristiwa yang kadang orang bertanya sesuatu dari yang tidak kerja kita, Ustaz, bagaimana sikap kita yang terjadi di Rempang? Allahu a'lam, itu bukan kuasa kita. Jadi kita jawab, jangan nanti jawaban kita akhirnya itu menambahkan kericuhan.
nanti kita jatuh kepada ruwaibidah, orang yang berbicara yang pembicaraan yang besar tetapi tidak kapasitasnya. Cukuplah orang-orang yang mengetahui tentang kondisi itu. Adapun kita tetap berdoa karena sesama muslim, saudara kita di situ, kita doakan mereka. Dan apapun yang kita tentang peristiwa ini, karena ini peristiwa fitnah antara penguasa dengan suku asli di situ, lebih baik kita diam. Seperti orang yang ada beberapa pertanyaan dari ikhwan yang datang kepada kita langsung dan lewat WA, kita jawab Allah a'lam, Allah a'lam. Baik, itu sedikit bagaimana kita terhenti tadi di Hilful Fudul. Hilful Fudul, bagaimana kedudukan Abdullah bin Jud'an. Jadi kebiasaan orang-orang tersebut, hamiyah jahiliyah, egoisme mereka terhadap kejahilan dan fanatisme terhadap suku mereka. Jadi fanatisme jangan sampai kita terpicu juga seolah-olah kita kembali ke jahiliyah dengan membanggakan suku-suku dan segala macamnya. Kemudian ada satu versi yang juga bisa dibicarakan, yaitu bahwasanya perjanjian ini diawali dengan kabilah Zubair yang ketika itu datang. Jadi zaman dahulu itu sudah ada haji umroh, karena manasik haji dan umroh, ibadah tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Namun belakangan karena telah dirasuki oleh ritual-ritual lainnya, sehingga tidak lagi, sudah ada berbau-bau kesyirikannya. Jadi ada kabilah Zubair yang datang membawa barang-barang dagangannya, akhirnya dibeli oleh Al-As bin Wail As-Sahmi. Dibelinya semuanya, akan tetapi tidak diberikannya uangnya. Dia mengambil semuanya, tidak diberikan uangnya. Lalu pergilah dia semua yang tadi itu mengadukan kejadian ini, yang barangnya dibeli kabilah Zubair itu, mendatangi kabilah-kabilah besar seperti Bani Abduddar, Makhzum, Jum'ah, Saham, dan Bani Adi, yang semuanya didatangi, tetapi tidak ada satupun yang mendengar laporannya, keluhannya. Akhirnya dia menaiki sebuah bukit atau gunung yang bebatuan di dekat Ka'bah, yang bernama Gunung Abi Kubais, lalu memanggil dengan berteriak. Lalu diteriakinya apa yang terjadi. Makanya ketika itu terdengar oleh salah seorang paman Nabi, Zubair bin Abdul Muthalib, bukan Zubair bin Awam tapi Zubair bin Abdul Muthalib, maka diresponnya, lalu didatanginya. Akhirnya terjadilah peristiwa perjanjian ini, Hilful Fudul. Terjadilah peristiwa ini, bahwasanya kita harus menjaga harta orang yang datang berziarah ke Mekah, ke Ka'bah dan segala macamnya. Terjadilah perjanjian-perjanjian ini. Lalu pembahasan kita lanjut ke bagaimana Nabi SAW dengan kehidupannya. Biasa dengan seorang pemuda, Nabi SAW telah tumbuh seorang pemuda, maka Nabi SAW pun bekerja. Awalnya sebagai peternak gembala, kambing, domba dan segala macamnya. Namun setelah 20 lebih, maka Nabi SAW pun berdagang. Perdagangan yang ketika itu banyak sebagai profesi utama bagi penduduk Mekah, karena kalau pertanian itu mereka tidak subur. Yang subur itu di daerah-daerah lain, seperti agak jauh sedikit di Taif atau di Khaybar, yang lebih jauh lagi Tabuk. Adapun Mekah itu tidak bagus istilahnya tidak subur tanahnya, gersang. Jadi yang banyak profesi utama ketika itu adalah berdagang dan peternakan kambing, domba, onta dan yang lain-lainnya. Langkah yang Nabi lakukan adalah menjual barang-barang saudagar kaya perempuan ketika itu, yaitu Khadijah. Nabi SAW menjual dagangannya. Awalnya Nabi SAW tidak bergabung dengan, anggap saja usaha dagangnya Khadijah. Namun mendengar
bagaimana Nabi SAW mendapatkan keuntungan dari perdagangannya, maka Khadijah pun ingin menarik agar Nabi SAW mau berkongsi dengannya. Dan itu bukan satu dua orang, banyak orang yang mengambil barang dari Khadijah lalu membawanya ke Syam atau ke Yaman. Itu banyak. Dan ketika Nabi SAW akhirnya bergabung dengan Khadijah, itu untung yang didapat oleh Nabi SAW berkali lipat dibandingkan pedagang yang lain. Karena ketika Nabi SAW berdagang ditemani oleh budak dari Khadijah yang mengikut sertakan, yang menemani Nabi SAW berdagang, yang bernama Maisarah, sekembalinya dengan setoran untung labanya membuat Khadijah terheran-heran. Sementara di pedagang yang lain misalnya keuntungannya sekian dinar atau dirham, tetapi ketika Nabi SAW melakukan setorannya melebihi yang lainnya. Lalu diceritakan oleh Maisarah bagaimana keadaan Nabi SAW ketika berdagang, baiknya akhlaknya di perjalanannya, lalu kejujurannya dan segala macamnya, sehingga ketika berita itu terdengar langsung oleh telinga Khadijah, disinilah bibit cinta tumbuh dalam hati Khadijah. Lalu timbul, inilah orang-orang pemuda yang laki-laki yang saya cari untuk sebagai pendamping hidup saya. Karena yang lain-lain ketika itu ada curangnya. Misalnya setoran harus sekian, potong tengah, kalau kita istilahnya, misalnya seharusnya distorkan 100, dipotong 25, 75 dipotong. Sudah melakukan, kalau istilah di pemerintahan birokrasi, sudah korupsi dahulu. Sudah Nabi 100, ya 100 dikasih oleh Nabi SAW. Itu lalu diceritakanlah isi hatinya ini kepada seorang teman wanitanya yang bernama Nufaisah binti Munyah. Diceritakan oleh Khadijah isi hatinya, ketertarikannya. Maka seketika itu juga tidak berapa lama Nufaisah bin Munyah pun pergi mendatangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi dengan Khadijah. Dengan perundingan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran pernikahan dengan Khadijah. Dan dengan Khadijah lah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pernikahan itu. Ketika itu umur Nabi SAW 25 tahun. Sementara Khadijah umurnya 40 tahun. Ini dari riwayat referensi yang sedang kita pelajari, dan itu yang kita ketahui dari dahulu. Ada riwayat yang lain yang pernah kita ketahui juga dari buku sirah yang lain, bahwasanya itu tidak benar. Umur Khadijah ketika itu 40 tahun itu tidak benar. Tapi dia mendatangkan bukti juga. Adapun yang sahih katanya umur Khadijah ketika itu 28 tahun. Karena alhamdulillah dari Khadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniakan 6 orang putra-putri. Ketika berumur 40 nikah, anggap saja rapat anaknya, rapat 6 berarti sampai umur 52 tahun tetap hamil. Ini tidak mungkin. Hujah-hujah yang disampaikan. Akan tetapi kita memilih riwayat yang ditulis oleh Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri, dan itulah yang kita ketahui sejak dahulu. Umur pernikahan Nabi SAW 25 tahun dan Khadijah umur 40 tahun, dan maharnya 20 ekor onta. Satu riwayat 20 ekor onta, anggap saja onta sekitar 40 jutaan, lebih kurang 40 juta, tergantung 40 juta, 40 kali 2, 800 juta maharnya. Ada satu riwayat yang lain mengatakan 100 ekor onta, 40 kali 100, 4 M maharnya. Ada orang nikah zaman kita 4 M maharnya. Ada berita di 4 bulan yang lalu di Banten 500 juta maharnya dapat gadis kakek-kakek. Viral juga, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW miskin, ini maharnya saja 800 juta. Riwayat yang lain kalau dikonversi dengan rupiah, kalau di riwayat yang lain 4M. Itu nominal yang fantastis di zaman kita sekarang ini. Adapun Nabi SAW memilih meninggalkan dunia itu karena dunia melalaikan. Adapun dari
maharnya saja kita mengetahui bahwa Nabi SAW bukan pemuda sembarangan, dan itu yang membuat salah satu ketertarikan dari Khadijah untuk menikah dengan Nabi SAW. Dan pernikahannya disaksikan oleh seluruh pemimpin-pemimpin Quraisy, bani-bani seluruhnya, Bani Makhzum, Bani ini, Bani Mudhar, dihadiri pernikahan Nabi SAW. Dan salah satu riwayat tak sahih, tidak kita kasih bocoran saja, salah satu hasadnya Abu Lahab kepada Nabi SAW karena Abu Lahab pernah meminang Khadijah tapi ditolak. Salah satu hasad, Allahu a'lam, kita tidak tahu apa ini sahih apa tidak, karena pembesar-pembesar ketika itu ingin melamar Khadijah untuk menjadi pasangan hidupnya. Jadi Nabi SAW melalui Khadijah dikaruniakan 6 orang putra-putri, yaitu Qasim, Al-Qasim putra, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, dan satu lagi Abdullah yang digelari dengan At-Tayyir yang baik. Adapun putra Nabi SAW, kedua-duanya Qasim dan Abdullah itu wafat ketika kecil. Sementara yang putri-putri Nabi SAW itu wafat dan bisa menikmati cahaya Islam. Ruqayyah, Zainab, Kulsum, dan Fatimah itu sempat mencicipi keimanan. Adapun putra Nabi SAW tidak, meninggal waktu kecil. Adapun Ibrahim itu dari seorang budak, Maria Al-Qibtiyah, seorang budak. Ibrahim itu pun wafat di waktu kecil. Jadi Nabi SAW juga pernah ketika Khadijah telah wafat, jadi semasa menikah dengan Khadijah, Nabi SAW tidak poligami, monogami. Namun ketika waktu itu pernah salah satu seorang istri Nabi SAW bertanya, kenapa dengan Khadijah, lalu diutarakan oleh Nabi SAW kebaikan-kebaikan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Salah satunya Khadijah ada dikaruniai keturunan dari Nabi SAW. Sementara yang lain tidak. Seluruh istri-istri Nabi tidak ada keturunan dari Nabi SAW kecuali dari Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan seluruh anak-anak Nabi SAW itu wafat sebelum Nabi SAW kecuali Fatimah. Fatimah itu wafat 6 bulan lebih kurang setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu peristiwa yang besar kita singkat saja, yaitu peristiwa dibangunnya Ka'bah, bukan dibangunkannya, itu kayak orang tidur. Dibangun Ka'bah karena di sekitar Ka'bah sering terjadi perperangan, apalagi kondisi bangunan Ka'bah yang dibangun sejak dahulu itu sudah mulai rapuh-rapuh. Ditambah pernah terjadi banjir bandang sehingga kondisi Ka'bah itu tidak memungkinkan lagi. Maka berkumpullah mereka semuanya, orang-orang suku Quraisy, untuk membangun, merenovasi Ka'bah. Awalnya mereka tidak berani melakukan perobohan terhadap sisa-sisa bangunan. Namun yang pertama kali yang berani merobohkan adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia yang pertama kali melakukan perobohan. Pas dilihat reaksinya tidak apa-apa, akhirnya yang lain pun merobohkannya, dan dikumpulkanlah harta-harta penduduk Mekah ketika itu. Dikumpulkan harta-hartanya dengan syarat yang boleh, yaitu yang halal dan thayyibah. Harta dari hasil mencuri, merampok, prostitusi, judi dan segala macamnya itu tidak boleh. Jadi khusus harta-harta yang halal dan thayyibah saja. Seluruh bani menyumbang. Akhirnya mereka bangunlah Ka'bah, mereka tinggikan. Biasanya tidak ada tiang, tidak ada atap, sekarang dikasih atap. Karena sebelum pakai atap, barang-barang yang ada di dalam Ka'bah diambil juga pencuri. Jadi zaman dahulu itu sama juga dengan zaman kita sekarang. Kotak infak kan dicuri orang juga. Habis walaupun dah digembok, tetap juga jebol sama orang-orang pencuri. Di masjid berani orang mencuri. Begitu juga di Ka'bah dulu, zaman dahulu, sebelum ada atap, mereka menaiki bangunan Ka'bah, mengambil harta-harta, benda-benda yang ada di dalam Ka'bah. Setelah direnovasi, dipugar kembali, maka diberi atap dan pintu Ka'bah pun ditinggikan. Biasanya langsung masuk, sekarang ditinggikan sekitar berapa meter. Dan terakhir
Nah, ini kebiasaan orang Arab. Ketika meletakkan Hajar Aswad, terjadilah perselisihan. Yang kata Bani Amr juga terjadi peperangan. Kami yang berhak. Maka diambillah keputusan bahwasanya setelah mereka merundingkan, bermusyawarah, yang pertama kali yang memasuki Masjidil Haram, yaitu daerah yang memasuki daerah Ka'bah ketika itu, itulah yang berhak untuk menentukan. Akhirnya mereka sepakat di keesokan harinya, di pagi-paginya, di waktu subuhnya, maka yang pertama kali memasukinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada waktu itu di rapat mereka, di perundingan mereka tidak ada. Namun melihat sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memasukinya, mereka pun bergembira. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Mereka redha dengan masuknya yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitakan kisahnya begini-begini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil semacam serbannya, maka dipanggillah seluruh kabilah-kabilah tersebut, pemimpinnya, dengan memegang sudut-sudutnya sehingga semuanya dapat andil. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka mendekati Hajar al-Aswad, diambillah oleh Nabi SAW, maka diletakkan Hajar al-Aswad di tempat semula. Itu sedikit kisah bagaimana Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi ikut andil. Di antaranya perang Fijar, yang kemudian Hilful Fudul, kemudian renovasi Ka'bah. Sedikit global tentang sejarah kenabian Nabi SAW secara global, karena insya Allah di pekan yang akan datang kita memasuki diangkatnya, yaitu Nabi sebagai Nabi di umur 40 tahun. Adapun secara globalnya, bahwasanya Nabi SAW itu sudah memiliki kejernihan hati, sudah ada mengingkari Lata Uzza, sudah ada dalam hati Nabi SAW, dalam jiwa Nabi SAW. Nabi SAW pernah juga ingin merasakan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika itu, orang-orang jahiliyah ketika itu pesta-pesta mereka, bagaimana mereka berkumpul-kumpul dengan minum-minum khamar, pernah terbetik oleh Nabi SAW untuk menghadirinya. Lalu gembalaannya dititipkan kepada temannya yang sambut gembala, tunggu saya ingin pergi dulu. Namun begitulah Nabi SAW sebelum ini di irsad juga tanda-tanda kenabian, Nabi SAW dijaga. Ketika Nabi hadir di situ, maka dibuatlah mata Nabi SAW mengantuk dan tidur. Yang membangunkan Nabi SAW adalah terik matahari di esok harinya. Beberapa saat kemudian Nabi juga ingin juga melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pemuda Quraisy ketika itu, yang pesta-pesta tadi. Maka Nabi SAW juga menitipkan gembalaannya kepada temannya. Nabi pun ikut ke situ. Kejadiannya sama dengan kejadian yang semula. Nabi SAW tertidur dan yang membangunkannya adalah terik panas di esok harinya. Lalu setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi ingin menghadirinya. Adapun mengenai aurat Nabi SAW yang sebelum waktu terjadi gotong royong tadi, renovasi Ka'bah, pernah dikatakan oleh Abbas paman Nabi SAW agar menggantungkan kainnya. Tapi Nabi SAW tidak menggantungkan kainnya, terpijak, terjatuh, maka tersingkaplah paha Nabi SAW. Itulah yang kelihatan aurat Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW menjaga auratnya. Itu sedikit ringkasan bagaimana Nabi SAW yang dikabarkan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang memperhatikan orang yang tidak punya apa-apa, orang lemah. Nabi SAW menyambung silaturahmi dan segala macam kebaikan yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Itu kisah Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Adapun kisah berikutnya dari perjalanan sirah nabawiyah kita adalah diangkatnya wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW, yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Ada beberapa pelajaran bagi kita bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya yang begitu mulia. Sebelum Nabi SAW tetap dijaga, yang kita kenal dengan irsad, ada tanda-tanda kenabian, dan Nabi SAW dijaga, bahwa Nabi SAW tidak pernah redha hatinya melihat peribadatan
orang-orang di Mekah ketika itu, dan akhlak-akhlak mereka, pergaulan mereka Nabi tidak menyetujui, dan orang-orang pun mempercayai Nabi SAW. Nabi SAW dipercaya sehingga digelari Al-Amin. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi. Lalu bagaimana setelah diangkat menjadi Nabi dan disuruh untuk mendakwahkan risalah ini, insya Allah akan kita pelajari di pelajaran kita yang akan datang biiznillah. Taib, demikianlah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kisah-kisah yang pernah kita pelajari itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selain kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam ini dengan dalil, juga kita harus mengenal Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Kemudian orang tersebut wa zakarallaha katsira, dan banyak menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.